Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para pemirsa dimanapun saja berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat, bahagia tentunya bersama orang-orang yang kita cintai, dan tidak kurang satu apapun. Baik, kiranya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berita-berita terupdate kepada para pemirsa dimanapun saja berada, sebagai salah satu cara untuk mencerdaskan pemikiran-pemikiran kita untuk terutama sekali dalam masalah berita politik yang ada di Indonesia. Tentunya masalah politik ini selalu menarik untuk kita analisis, menarik untuk kita baca, menarik untuk kita tahu, karena politik inilah yang menentukan arah bangsa ini. Bagaimana bangsa ini ke depan ya tergantung politiknya, tergantung elit-elit politiknya. Kalau elit politiknya hebat, tentunya Indonesia juga akan menjadi negara hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang datang dari Ibu Megawati Soekarno Putri, yang tak lain beliau adalah pendiri sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, yang juga merupakan putri atau keturunan atau terah dari Presiden pertama sang proklamator, yaitu Bapak Insinyur Haji Soekarno. Ada apa berita dari Ibu Megawati Soekarno Putri? Ini tentu terkait dengan ketokohan beliau, ya. Ini terkait dengan ketokohan beliau di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dimana kita ketahui bersama, yang tidak dapat dipungkiri bahwa PDIP pada hari ini sedang mengalami dilema, terutama terkait dengan tokoh atau figur yang akan diusung pada Pilpres 2024. Banyak pengamat mengatakan bahwa Ibu Megawati saat ini sedang gamang, sedang galau, sedang resah, karena masih bingung siapa yang akan dicapreskan pada pemilu 2024 yang akan datang. Terkait hal tersebut, banyak kalangan atau tokoh di internal PDIP itu sendiri meminta Ibu Megawati Soekarno Putri untuk turun gunung guna mengatasi dinamika tersebut, seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu atau dalam pernyataannya oleh Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyatakan akan turun gunung guna ikut ambil bagian dalam perpolitikan di Indonesia, dan guna agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang potensial terjadi pada Pilpres 2024 yang akan datang. Langsung saja saya bacakan beritanya. Saya kutip dari politik.rmol.id dengan judul "Ada yang berharap Megawati turun gunung pada 2024. Pengamat tak bagus untuk regenerasi." Republik Merdeka. Di tengah spekulasi siapa yang akan diusung sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, muncul wacana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri perlu turun gunung pada 2024 agar soliditas partai tetap terjaga. Kalau Megawati turun gunung, silang pendapat di partai berlambang banteng moncong putih itu dinilai bakal selesai, karena semua akan tegak lurus dengan perintah sang Ketua Umum. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto berpendapat, atau Bambang Pacul ya, wacana yang berkembang tidak bisa diatur-atur dan dilarang. Namun ditegaskan Bambang, bagi semua kader dan fungsionaris di PDIP, tidak ada kata lain kecuali bersikap tegak lurus pada keputusan Ketua Umum. Namun ditegaskan Bambang, bagi semua kader dan fungsionaris di PDIP,
tidak ada kata lain kecuali bersikap tegak lurus pada keputusan Ketua Umum. Bagi para kader dan fungsionaris sesuai keputusan Kongres tentang siapa yang akan diusung sebagai capres dan cawapres PDIP adalah, bagi kami para kader dan fungsionaris sesuai keputusan Kongres tentang siapa yang akan diusung sebagai capres dan cawapres PDIP adalah hak prerogatif Ketua Umum, ujar sosok yang dikenal dengan nama Bambang Pacul ini Selasa 27 Desember. Di sisi lain, pakar politik dan pemerintahan dan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro atau FISIP Undip, Dr. Teguh Yuwono punya pandangan lain. Ia berpendapat tahun 2024 bukan waktunya lagi Megawati turun gunung, apalagi sampai dimajukan sebagai capres. Saya kira jika Bu Mega maju pilpres akan disayangkan banyak orang, terutama para pemilih dan generasi muda, karena beliau itu kan tokoh bangsa, ibu bangsa. Saya kira sudah tidak waktunya lagi beliau untuk turun maju dan dalam pilpres, kata Teguh Yuwono dikutip kantor berita Ermol Jateng. Menurut Teguh, selain sudah tidak waktunya lagi, turun gunungnya Megawati di ajang pemilu 2024 justru akan menurunkan kewibawaannya sebagai ibu bangsa dan sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Teguh Yuwono menambahkan, jikapun Megawati maju dalam bursa Capres 2024, itu kemungkinan karena suatu sebab. Saya melihat kalau Bu Mega sampai maju, saya lihat mungkin karena suasana yang mentok di PDIP. Karena mungkin persaingan antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo yang begitu ketat. Tapi ini saya kira tidak bagus untuk regenerasi dan demokrasi ke depan, jelasnya. Teguh tidak menafikan tren munculnya pemimpin senior di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Namun dia mengkhawatirkan jika terjadi di Indonesia akan berdampak kurang baik terhadap regenerasi dan demokrasi. Dia mengkhawatirkan kalau itu terjadi, akan muncul pernyataan-pernyataan yang kurang pas. Ini orang akan berkata, kalau begitu Susilo Bambang Yudhoyono bisa maju lagi, Megawati maju lagi, Amin Rais maju lagi. Jadi tokoh-tokoh senior lagi yang muncul ke permukaan. Sementara pasca Jokowi kan banyak tokoh-tokoh muda. Ada Ridwan Kamil, ada Puan, ada Ganjar, papar Teguh. Tinggal bagaimana sekarang mendinamisasi proses-proses itu sehingga mengerucut pada tokoh-tokoh yang memang diharapkan masyarakat berdasarkan survei dan kecenderungan di dalam partai politik, tambahnya. Karena itu dia berharap dinamika yang berkembang di PDIP sebagai satu-satunya partai yang bisa mengusung sendiri capres dan cawapres dikelola dengan baik sehingga proses penjaringan calon bisa mengerucut. Selama belum ada keputusan, spekulasi akan terus ada, tandasnya. Jadi hadirin para pemirsa, terkait dengan wacana yang meminta Ibu Megawati untuk turun gunung pada Pilpres 2024. Kira-kira bagaimana pendapat para pemirsa? Apakah itu pas atau tidak? Mengingat pada saat ini usia Ibu Megawati itu sudah berusia 75 tahun. Apakah itu usia yang produktif untuk memimpin Indonesia? Ya memang, meskipun di beberapa negara seperti di Malaysia, Rusia, Amerika Serikat juga dimunculkan tokoh-tokoh tua untuk maju bahkan di Amerika sebagai calon presiden, sebagai presiden. Joe Biden ya, Joe Biden itu sejarah pemimpin tertua dalam sejarah Amerika Serikat. Usia 75 tahun bukanlah usia produktif untuk menjadi pemimpin ya.
untuk menjadi pemimpin di suatu negara, dan ini saya pikir tidak bagus untuk regenerasi. Seolah-olah tidak ada generasi muda, ya, seolah tidak ada generasi muda yang akan mampu memimpin negeri itu, atau seolah tidak memberikan kesempatan kepada yang muda-muda untuk maju sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan. Karena padahal negara ini butuh tenaga, dari segi tenaga yang produktif, pemikiran dan sebagainya. Tentunya kalau sudah seperti Bu Mega kan, beliau sebaiknya menjadi guru bangsa, ya. Beliau sebaiknya sebagai guru bangsa, sebagai guru bangsa yang mengarahkan, memberikan dengan pemikirannya, dengan pandangannya memberikan pandangannya kepada pemimpin di masa depan, sehingga cukup sampai di situlah. Nah, dan begitu juga seandainya beliau maju sebagai calon presiden, apakah ada jaminan sebagai untuk menang, ya? Apakah ada jaminan untuk menang seandainya memang tidak ada yang menjamin, ya. Anies Baswedan tidak ada jaminan, juga Ganjar Pranowo tidak ada jaminan, Prabowo juga tidak ada jaminan. Cuma apakah dengan turun gunungnya Ibu Mega, misalkan seandainya beliau turun sebagai calon presiden di 2024, itu seberapa besar sih peluang beliau untuk memenangkan kontestasi, ya? Mengingat karakter pemilih kita, ya, itu kan suka yang energik. Bahkan ada seratusan juta, sekitar 50% lebih pemilih di 2024 itu merupakan usia produktif, atau pengamat menyebutnya usia milenial. Apakah cocok misalnya usia para generasi milenial ini akan cocok dengan pemimpin yang sudah berumur misalnya? Ini kritik juga kepada Pak Prabowo Subianto, ya, yang saat ini sudah mencapai umur 71 tahun. Artinya kalau beliau di 2023 itu di 2024 itu usia beliau itu sudah 73 tahun. Itu kan beliau termasuk tokoh tua. Artinya beliau tidak memberikan kesempatan, ya, seolah beliau tidak memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memimpin negeri ini. Padahal beliau sudah 4 kali ikut pencapresan tapi tidak pernah menang. Begitu juga dengan Ibu Megawati, beliau sudah satu kali, ya, dua kali, 2024, 2009 kalau salah, beliau maju sebagai calon presiden tapi dikalahkan juga oleh SBY pada saat itu. Di 2024 beliau berpasangan dengan kalau tidak salah dengan beliau berpasangan dengan Kiai Haji Hashim Muzadi almarhum. Beliau kalah juga. Terus pada Pilpres 2009 beliau berpasangan dengan dengan Prabowo Subianto, dikenal dengan Mega Pro pada saat itu, dan beliau kalah juga. Artinya sudah 2 kali beliau memiliki rekam jejak sebagai calon presiden, kalah. Bagaimana kalau maju di 2024 yang usia beliau sudah 77 tahun, yang sekarang 75. Di tahun 2024 beliau akan berusia 77 tahun. Semoga beliau panjang umur, kita doakan. Kita masih kita masih membutuhkan pikiran dan tenaga beliau untuk kemajuan bangsa ini. Nah, apakah usia itu sudah cukup produktif? Dan begitu juga terkait dengan track record, saya pikir Ibu Megawati ini dia kalau tidak beda-beda dikit dengan Prabowo Subianto. Beliau lebih sukses sebagai kingmaker, ya. Ya, buktinya di 2014, 2019, ya. Beliau memajukan Joko Widodo, sukses, ya. Begitu juga, artinya beliau track recordnya itu sukses sebagai kingmaker, tapi tidak sukses sebagai calon presiden. Ini sejarah ini membuktikan. Di samping itu,
Usia beliau yang 77 tahun di tahun 2024 itu saya pikir sudah apa ya? Ya kita tahulah bagaimana politik ini ya, politik dengan masyarakat yang sudah terbelah ya, dan polarisasi itu terjadi saling olok antara satu calon dengan calon yang lain. Nah, dan beliau harus menanggung itu gitu. Sementara beliau adalah, mohon maaf, sudah tokoh senior, ya sebaiknya beliau berada di balik layar lah, seolah-olah. Dan padahal karena PDIP itu kita ketahui bersama adalah satu-satunya partai yang tidak pernah kekurangan kader-kader terbaiknya. Ada Ganjar Pranowo, ada Puan Maharani, ada Jarod Saiful Hidayat, ada Anas, siapa itu? Anas, tokoh Jawa Timur yang beliau juga hebat dalam memimpin dalam Azwar Anas kalau tidak salah. Beliau sukses dalam memimpin daerahnya, dan banyak tokoh-tokoh yang lain yang potensial untuk dimajukan pada Pilpres 2024. Dan dengan seandainya Ibu Megawati dipaksa untuk maju pada tahun 2024, itu menandakan bahwa ada permasalahan yang begitu besar di internal PDIP itu yang hanya bisa diselesaikan dengan majunya Megawati sebagai calon presiden. Ya, padahal kader beliau yang Pak Ganjar dan Ibu Puan itu kan dari segi elektabilitas itu sudah tidak diragukan lagi. Maka dari itu berikanlah ya kesempatan kepada tokoh-tokoh muda untuk memimpin negeri ini, ya seperti Ganjar Pranowo, di mana saat ini beliau berusia 54 tahun, di 2024 beliau berusia 56 tahun. Ada Anies Baswedan 53 tahun, artinya 55 tahun di 2024. Ada Puan Maharani yang saat ini berusia 49 tahun, artinya usia beliau di tahun 2024 itu adalah 51 tahun. Yang muda yang berkarya. Itulah yang harus kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya. Sekali lagi saya ulangi, saya agak kurang sepakat seandainya Ibu Mega maju pada Pilpres 2024 demi regenerasi baik di internal PDIP itu sendiri maupun Indonesia secara umumnya. Beliau Ibu Mega adalah guru bangsa. Beliau adalah ketua umum partai terbesar di Indonesia pada saat ini. Maka sebaiknya beliau cukup memberikan kesempatan kepada kepada tokoh-tokoh muda. Ya berikan saja kesempatan kepada Ibu Puan misalnya. Meskipun dari segi elektabilitas Ibu Puan masih kalah dari tokoh-tokoh yang lain, tapi sesuai dengan prinsip PDIP, elektabilitas bukan segalanya. Ada ideologi partai, ada pemahamannya terhadap kebangsaan, itu yang paling diutamakan oleh Megawati Soekarno Putri. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Maju terus tokoh muda, yang senior-senior kita berikan beliau kesempatan untuk menikmati masa tuanya tanpa harus dipusingkan dengan sejuta permasalahan negeri ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.